Kalau Islam udah jelas, tidak beranak dan tidak beristri. Iya kan? Nah sekarang kami bawa ajaran ini bahwa istri Allah adalah Roh Kudus. Abang punya data nggak untuk membantah itu di dalam Alkitab? Nah kalau misalkan begitu kata Roh Kudus itu sendiri kapan ada? Apanya? Kata Roh Kudus. Sedangkan kalau yang tadi dari Koko yang saya tangkap Kita jangan pindah tema dulu. Menurut kamu ada nggak bantahan di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus bukan perempuan? Mikael jelas laki-laki lah. Nah, kalau Roh Kudus? Mikael itu Roh Kudus lah. Mikael Roh Kudus. Nah, Kalau ajaran baru lagi nih, sama aja bilang Jibril Roh Kudus. bukan karena ini. Sebenarnya gini, Roh Kudus itu yang saya tafsirkan, Roh Kudus itu adalah angel. Roh Kudus Malaikat. itu malaikat. Kalau di misal bahasa Sanskrit namanya div. Div itu berasal dari kata nur. Nur itu malaikat, cahaya. Ya, orang kayak misal contoh Babylon atau apa kalau di daerah India gitu ya, Asia Tenggara itu orang bilang dewa, diva. Itu sebenarnya berasal dari satu kata nur. Nur itu malaikat. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia pakai kuasa apa? Kuasa Allah. Salah. Loh? Salah lagi. Kuasa Roh Kudus. Yes. Matius 12:28, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan. Siapa yang bisa menggerakkan Roh Kudus tersebut? Tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa memberi manfaat maupun menggarap. Malaikat itu bergerak. Allah mengutus Roh Kudus betul. Karena pribadi tertinggi adalah Bapa. Tetapi pertanyaannya, statusnya Roh Kudus ini pembantu atau istri? Itu pelaksana perintah. Pembantu. Salah. Karena Roh Kudus Allah Bapa ini cowok. Cowok ini. Allah Bapa ini cowok ya dalam ajaran Kristen ya. Bapa kami yang di surga. Bukan mama kami, bukan. Bapa itu cowok kan? Apa kekurangan cowok? Nggak bisa bukti. Nggak bisa bukti kan? Yes. Berarti Bapak nggak bisa hamil. Berarti Bapak butuh satu pribadi untuk melahirkan anak Allah. Siapa itu? Roh Kudus. Barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Barang siapa dipimpin oleh roh, dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang bisa melahirkan ciptaan atau melahirkan anak tunggal itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu perempuan, itu ada rahim. Makanya Bapak itu tidak bisa melakukan kehamilan. Pondasinya sebenarnya cuma satu sebenarnya. Pondasi dari kebenaran. Kalau gender Bapak ini kelaminnya dihilangkan, udah bilang kita nggak bisa lagi memilih lagi. Karena kuncinya ada di situ. Sekarang buat tanya, kenapa lo ada titik? Dikatakan Kejadian 1:27, Allah menciptakan laki-laki. Dan perempuan itu. Gambarnya ada titik nggak? Ada nggak ada titik? Dia bilang gambarnya, bukan gambar dirinya. Apanya? Gambarnya. Fisik. Gambarnya itu apa pula fisik? Aku contoh nih, aku membuat ya tanah liat ini jadi patung menurut gambarku. Ya, gambar seperti apa? Gambar yang ku gambarin. Gambar yang ku gambarin. Gambar lu, gambar yang lu gambar. Iya. Lu gambar handphone, lu menciptakan kue Iya. dari gambar handphone, bukan lu. Ini aku menciptakan manusia menurut rupaku, menurut gambar itu. Gambarku itu bukan artinya dirinya. Jadi gini loh, kalau kita bilang kalau balik lagi kan ini kan kehidupan malaikat itu kan nggak bisa kita samakan dengan kehidupan roh. Betul. Kita nggak pernah dengar, misalnya contoh begini, contoh kita ambil begini. Pernah nggak kalian itu mendengar malaikat Jibril atau malaikat Mikael itu punya keluarga, punya istri? Tapi kita bahas malaikat dulu, Bang. Contoh, Kita bahas malaikat manusia ini, dulu. Malaikat ini kan jumlahnya kan Miliaran. Malaikat nggak penting. Ya. Kita dulu bahas manusia dulu. Lebih tinggi posisi Iya. manusia. Lebih tinggi. Abang dari ini manusia. Jadi, masalahnya malaikat punya bikin dosa titik. ya. Nah, titiknya dia diambil dari gambar Malaikat siapa? bikin dosa itu dibuang, nggak penting. Tapi kalau Malaikat lu bikin nggak- dosa, lu ditebus. Itu perbedaannya manusia dengan malaikat. Jadi ini harus dipahami. Malaikat tidak bisa ditebus, manusia ditebus. Kenapa? Karena manusia itu dikasih free will. Sebenarnya manusia itu Bang, ada yang jangan istimewa. tarik kemana-mana. Ada yang istimewa. Kok udah terlalu jauh lah. Kita fokus ke gambar dulu. Nanti melebar nanti kok. Si Julius kan bilang, Tadi udah yang dimaksud itu lari ke gambar video, hasil lari dari lagi, desain kok. Tuhan. Yang dimaksud dengan Dulu, gambar dulu. itu adalah Dulu.
laki-laki diciptakan menurut rupa Tuhan. Berarti rupanya Adam itu rupanya Tuhan, begitu maksudnya. Jadi mukanya Adam itu mukanya Tuhan Iya, dibilang. itu makanya dibilang misalnya nih, gua mau bikin patung luga, gambarnya gambar luga, gua bikin nih persis kayak luga, makanya patung ini mirip sama luga. Nah, Nah, kalau- begitulah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Di desainnya adalah diri Tuhan, Iya. di hasil dari desainnya adalah Adam dan Hawa. Tapi gini Bang Lugas, saya mau nanya nih, kalau misalkan desain manusia itu adalah desain Tuhan, Iya. kalau manusia cacat, apakah Tuhan juga cacat? Kalau cacat itu kan karena dosa, karena kesalahan manusia itu sendiri. Tuhan bisa juga cacat kok kalau Lah dia kan dia berdosa. terlahir, misalkan terlahir nih, Iya. terlahir kan bukan cacat ketika dia sudah besar, enggak. Cuman ketika dia terlahir dalam keadaan Mungkin dosa mamanya, dosa nenek Waduh. moyangnya. Dosa mama disalahin. Nah, iya dong, kalau misalnya lu Nggak kerja ada lu lah, kalau di ngomongin agama orang. di agama Samawi nggak ada yang Iya, makanya jangan kejauhan dulu. Dia bukan Samawi, dia buat ajaran sendiri. Saya tidak akan bahas tentang ini ya, artinya kok dia Tuhan segambar, kok kita tidak ada yang cacat ya kalau maksud begitu ya. iya kan? Itu kalau saya bahas nanti masuknya terlalu jauh. Panjang nanti. Panjang. Mending kamu fokus ke dia aja. Iya, kok. jadi laki-laki dan kamu bantah perempuan aja. ini gambar siapa dulu? Tunggu. Bantah. Yang benar tuh fokus ya, kira-kira menurut kok aman. Masih bisa diselamatkan nggak? Kok juga. soalnya gini dia tuh Main di satu tema dulu bang. main Iya, di satu iya. tema. Lo nih berusaha memberikan statement, sedangkan gua harus bantah pakai ilmu Katolik Nasrani. Nah, itu. Nah, itu gua agak kesulitan. Nah, kesulitan. Tapi Makanya kalau iya. yang gua paham banget, jelas Muslim. kalau Muslim Quran Ya, betul beda. atau kalau gua asal muasal gua dulu di Buddhism, gue juga paham juga, ya nggak terlalu paham. Tapi di Bruder pun gue dulu sering, maksudnya begitu gue Muslim ya, begitu gue jadi Buddhis sebelumnya, Ya, step by step, kok. gue tuh memperbandingkan gitu ya. Oh iya, ya misalnya contoh di Bruder gitu, nah, itu dulunya Yesus itu kan di bukit apa itu sebelum ketangkep ya? Taman Getsemani. Taman Getsemani itu berdoa. Iya, berdoa kepada bapaknya. Lah, kok Tuhan berdoa sama Tuhan? Anak berdoa kepada bapaknya. Anak Tuhan berdoa kepada bapak Tuhan. Enggak, jadi Aja. bagi Luga, Salah. Tuhan itu adalah jenis kelompok, bukan satu Betul, bukan betul. satu orang, Bukan satu entitas. Bukan. Kan bapak, kan keluarga. satu makhluk. Kenapa Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan berkeluarga? Ya karena di sana juga keluarga, suami istri. Makanya ketemu Yesus jadi Tuhan jadinya. jadi dia itu kayak makhluk sendiri gitu. Makhluk yang namanya Tuhan, banyak. Mungkin cuma 3 aja. Ya. Bapa, Firman dan Roh Kudus cuma itu. Tapi manusia nanti udah meninggal kan gitu. itu kan kalau kita main kata-kata di sana kan main kata aja ya. Tuhan itu kan kalau punya kelamin berarti dia melakukan entahlah sejenis kayak ujian Seks. badan atau Iya, apa iya, ya. betul. Dengan Roh Kudus sehingga Roh Kudus hamil. Emang Dan betul. itu tidak pernah ada statement di literatur apapun. Ada sebenarnya. Makanya ini di abad pertama sampai ke abad ketiga, bahkan Injil Thomas itu menyebut Roh Kudus itu ibu. Makanya dihilangkan oleh Gereja Katolik. Nah, kita ini Protestan mewarisi itu ajaran dari Gereja Katolik. Makanya di akhir zaman ini harus direstorasi supaya orang gampang mengenal Kalau Tuhan. kayak dulu ya ini namanya apa? Blasphemy apa sih? Penghinaan kepada Tuhan kali zaman mereka. Iya. Nah, betul. Karena Kalau zaman sekarang Katolik yang hina kita. Dibikin Tuhan nggak berkelangit, kalau sama aja. kalau di Islam kita Ah. itu bukan penghinaan lagi, penistaan. Iya sama. Bisa dibunuh Kan- ente. Iya. Kalau di Enggak. juga, Pilihannya di- 2, Tuhan masuk apa? penjara Dia atau rumah sakit jiwa. Nah, sama aja saling bunuh. soalnya kenapa? jadi begini, kita di Islam itu masalah Allah itu benar-benar abstrak. Iya, kita Bahkan juga misal bang. contoh ya kita ngomong Sama Al-Qur'an juga. ya. Al-Qur'an itu kalamullah atau kalam makhluk. Kita di dalam aja nih ngomong kasarnya, di dalam Islam itu sendiri ada 2 paham nih. Ada yang berpikir Quran itu kalam makhluk. Ada yang berpikir Quran itu kalamullah, kalam Allah. Yang mana? Ada yang bilang mentafsirkan Tuhan itu kayak seperti berdiri di atas, secara literal di atas aras, punya kaki, punya tangan. Ya, itu di dalam Quran loh. Tapi ada yang mentafsirkan, kita nggak boleh mentafsirkan bentuknya Allah itu seperti bentuk, karena
Allah itu abstrak, ada benar ada salah gitu loh. Jadi masalah Allah itu bahkan kita nggak berani lah. nggak berani mentafsirkan hal yang seperti itu. Karena memang di luar kita. Dan sekarang apa manfaatnya buat kita untuk mentafsirkan hal seperti itu? Nggak ada manfaat kok. Nggak ada manfaat buat kita. Yang kalau paling ngomong penting- masalah hebat-hebatan, abang nggak tahu siapa saya. Di kerajaan Tuhan abang nggak tahu nggak siapa saya. Habis. Saya tuh yang duduk di 24 tua-tua. Tahu nggak 24 tua-tua siapa? Itu ring 1. Kalau ngomong serem-sereman, ya gue lebih serem sebenarnya daripada lo pada. Gue udah duduk di 24 tua-tua, lo posisi di mana coba? Masya Allah. Iya, makanya. Kalau main serem-sereman ya paus aja masih di bawah gua. Tahu nggak 24 tua-tua itu apa? Gue biasanya kalau paus datang ke sini, gue nggak mau cium tangan dia harus cium tangan gue sih. Jadi Iya, jadi kita ini juga. kita sharingkan juga. Jadi kayak orang kita sunnah nih kalau berhama orangnya Iya. sombong ya. Saya pernah